Halo Sobat Tani, tak hanya manusia yang mencari tempat yang teduh, tanaman kakao juga butuh tempat teduh untuk melindungi dirinya dari cahaya yang terlalu banyak. Tempat teduh inilah yang disebut dengan tanaman naungan, yang bisa membantu kakao untuk berfotosintesis dengan nyaman tanpa silau. Di video kali ini, kita akan belajar menanam dan merawat tanaman naungan pada tanaman kakao, serta memahami manfaat untuk menunjang produksi tanaman kakao yang lebih optimal. Sesuai dengan namanya, tanaman naungan berfungsi untuk memberikan perlindungan dari matahari yang terik, sehingga air di dalam tanah tidak cepat menguap karena panas. Tanaman naungan ini juga bisa mencegah terjadinya erosi. Akar tanaman naungan yang menyebar ke dalam tanah bisa menahan tanah dan juga mencegah tanah terbawa air hujan. Tanaman naungan ini juga bisa berperan sebagai pematah angin yang bisa melindungi tanaman kakao dari kerusakan. Tidak hanya itu, tanaman naungan juga bisa menghasilkan bahan organik dari daun-daun yang jatuh dan tentunya ini menguntungkan petani kakao karena bisa dijadikan penghasilan tambahan loh. Apa aja sih jenis tanaman naungan dan gimana cara ngerawatnya ya? Yuk simak terus videonya sampai habis. Ada dua jenis tanaman naungan, yaitu tanaman naungan sementara dan tanaman naungan tetap. Tanaman naungan sementara ditanam saat masa persiapan lahan sampai kakao berumur kurang dari 3 tahun dan belum bisa menghasilkan buah. Tanaman ini ditanam di pinggir tanaman kakao dengan jarak 75-100 cm. Dengan arah tanam menghadap utara selatan dan berjarak 2-4 meter jika ditanam dalam baris. Sobat Tani, menanam dengan orientasi utara selatan ini penting karena matahari bergerak dari timur ke barat. Jadi, kalau kita tanam dengan arah utara selatan, tanaman kakao akan mendapatkan sinar matahari yang merata. Bayangkan, tanaman penaung juga nggak akan selalu menutupi tanaman kakao, tapi malah akan bergerak melintasi tanaman kita. Jadi pastikan selalu perhatikan arah tanam ya. Nah, karena tanaman ini sifatnya sementara, tanaman penaung ini akan dibongkar saat tanaman kakao sudah berumur 4 tahun atau pada saat tajuk kakao sudah bisa saling melindungi. Contoh tanaman penaung sementara yaitu tanaman pisang dan garut. Jenis tanaman naungan yang kedua yaitu tanaman penaung tetap. Berbeda halnya dengan tanaman sementara yang ditanam di pinggir tanaman kakao. Tanaman penaung tetap bisa ditanam di tepi setiap anak tangga pada bukit atau lereng dengan mengikuti garis konturnya. Jadi, setiap satu tanaman kakao akan mempunyai satu teman tanaman penaung. Seiring waktu, saat tanaman kakao sudah tumbuh besar, satu persatu tanaman penaung akan dikurangi supaya kakao punya lebih banyak ruang dan cahaya. Contoh tanaman penaung tetap yang banyak digunakan yaitu lamtoro tidak berbiji, gamal, dadap, kasuari, sengon, jati, dan kelapa. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu ya cara menanam dan cara merawat tanaman naungan. Yang pertama, tanaman pisang sebagai tanaman penaung sementara. Dalam setiap luas tanah 6x6 meter, tanam tanaman pisang di sela-sela kakao dengan jarak 3x3 meter. Pada luas ini, Sobat Tani bisa menanam 4 pohon kakao secara vertikal yang diselingi dengan tanaman pisang. Tidak semua jenis tanaman pisang baik untuk dijadikan tanaman penaung. Beberapa jenis tanaman yang direkomendasikan yaitu pisang Cavendish, pisang kayu, pisang raja, dan pisang ambon. Ada satu jenis pisang yang nggak direkomendasikan untuk jadi tanaman penaung, yaitu pisang mas, karena bentuk pohonnya cenderung pendek. Nah, tanaman pisang ini bisa ditanam sebelum atau sesudah menanam kakao dan bisa memberikan efek naungan setelah 6-9 bulan tanam. Tanaman ini bisa digunakan selama pertanaman kakao masih terbuka dan sebelum tanaman penaung tetap bisa berfungsi optimal. Yang kedua, tanaman garut. Berbeda dengan tanaman pisang yang ditanam di sela-sela pohon kakao, tanaman garut ini ditanam dengan pola seperti pagar. Jadi, tanaman ini ditanam memutari tanaman kakao dengan jarak 60 cm dalam satu baris vertikal dan jarak 30 cm dalam satu baris horizontal. Kebayangkan? Bibit tanaman garut biasanya didapatkan dari rizoma tua atau umbi, atau juga bisa didapatkan dari pangkal batang tanaman garut.
Tanaman ini sebaiknya ditanam minimal 1 tahun sebelum tanaman kakao dan bisa memberikan efek naungan pada tanaman kakao muda di usia 1-2 tahun. Karena sifatnya sebagai tanaman penaung sementara, tanaman ini bisa digunakan saat pertanaman kakao masih terbuka dan sebelum tanaman penaung tetap bisa berfungsi secara optimal. Selanjutnya, tanaman penaung tetap. Yang pertama itu adalah tanaman gamal atau lamtoro. Sobat Tani, kalau menanam tanaman kakao dengan jarak 3 meter x 3 meter, sebaiknya tanaman gamal atau lamtoro juga ditanam dengan jarak yang sama. Tapi, kalau kamu menanam kakao dengan jarak 4 meter x 2,5 meter, tanam pohon gamal dan lamtoro dengan jarak yang lebih longgar, yaitu 4 meter x 5 meter. Hal ini dilakukan buat memastikan kalau semua tanaman bisa tumbuh optimal tanpa saling ganggu. Nantinya, setelah tanaman kakao berumur 4 tahun, populasi tanaman penaung bisa dikurangi 25% dan dikurangi kembali 25% saat kakao berumur 5 tahun. Setelah 5 tahun, populasi bisa dipertahankan sejumlah 500-600 pohon per hektar untuk daerah tipe iklim C atau iklim sedang dan D atau iklim kontinental. Atau populasi juga bisa dipertahankan sejumlah 200-300 pohon per hektar untuk daerah tipe iklim A atau iklim tropis dan iklim B atau iklim kering. Tanaman gamal atau lamtoro ini bisa ditanam minimal 1 tahun bersamaan dengan penanaman tanaman penaung sementara, atau bisa juga ditanam 3-4 tahun sebelum tanaman kakao ditanam. Selanjutnya, tanaman kelapa. Bicara tentang tanaman kelapa sebagai penaung, ada beberapa hal penting yang perlu diketahui. Pertama, jarak tanam. Kalau kamu menanam kakao dengan jarak 3 meter x 3 meter, pastikan tanam kelapa kamu dengan jarak 9 meter x 9 meter. Artinya, setiap pohon kelapa berjarak 9 meter dengan pohon kelapa lainnya. Dengan jarak ini, di setiap hektar tanah, kamu bisa menanam sekitar 123 pohon kelapa. Tapi, kalau jarak tanam kakao kamu 3 meter x 2 meter, jarak tanam kelapanya beda lagi. Jadi sekitar 12 meter x 12 meter. Dan kamu bisa tanam sekitar 69 pohon per hektarnya. Kedua, pilih varietas kelapa yang tepat. Ada beberapa varietas kelapa, seperti kelapa hijau, merah, kelabu, dan lainnya. Ada juga kelapa kopior yang merupakan tanaman hibrida. Terakhir, tanam kelapamu 4-5 tahun sebelum menanam kakao. Tapi hati-hati, kalau bisa hindari pakai kelapa penaung, karena kelapa bisa jadi tempat berkembangnya jamur yang bikin buah kakao busuk dan batangnya kanker. Lalu gimana ya caranya agar tanaman kakao bebas dari serangan hama busuk dan kanker batang? Tentunya perlu perawatan yang tepat agar tanaman penaung dan juga tanaman kakao bisa sama-sama sehat dan saling memberikan manfaat satu sama lain. Salah satu hal yang bisa dilakukan adalah melakukan pemangkasan secara rutin pada tanaman penaung yang rimbun untuk mengurangi kelembapan setidaknya 1 tahun sekali pada musim penghujan. Untuk tanaman lamtoro atau gamal, pangkas tanaman jika hanya terdapat ranting atau cabang tanaman penaung yang berdekatan dari cabang tanaman kakao. Misal, dekatnya sampai kurang 1 meter. Untuk tanaman kelapa, kalau tajuknya terlalu rimbun, bisa dilakukan pemangkasan pelepah daun atau siwangan daun tua mulai dari pelepah paling bawah sampai tersisa 12 hingga 14 pelepah saja per pohon. Hal ini dilakukan untuk mencegah serangan busuk pucuk dan busuk buah kelapa oleh jamur. Untuk tanaman pisang, pangkas daun-daun tua yang menempel untuk menghindari luka gesek pada buah. Lalu lakukan pemupukan dan penyiraman sesuai dosis dan musim, serta lakukan pengendalian hama penyakit. Selanjutnya, setelah tanaman berbunga, buang sisa bunga betina dan pasang penyangga khusus biar buahnya nggak patah. Yang kedua, atur jarak tanam penaung yang tepat. Pengaturan jarak tanam ini penting banget agar tanaman penaung tidak berkompetisi dengan tanaman kakao dewasa untuk mendapatkan unsur hara, air, sinar matahari, dan ruang tumbuh. Untuk jarak ideal masing-masing tanaman sudah dijelaskan di segmen sebelumnya ya. Terakhir, kurangi populasi tanaman penaung saat umur kakao bertambah dewasa. Hal ini dilakukan dengan cara menghilangkan tanaman penaung secara berangsur setelah tajuk kakao mulai menutup. Contohnya yaitu tanaman pisang, lamtoro, dan juga gamal.
Gimana Sobat Tani? Sudah kebayang ya jenis tanaman penaung, cara menanam, dan juga merawatnya? Yang terpenting, rawat tanaman penaung seperti Sobat Tani merawat tanaman kakao. Jangan sampai tanaman penaung tidak terawat malah mengganggu pertumbuhan tanaman kakao. Karena pada dasarnya, tanaman penaung seharusnya menjadi tanaman pendukung agar pertumbuhan kakao lebih optimal. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya ya. Pantau terus video seputar pertanian dan peternakan hanya di channel Edu Farmers. Dan jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Kalau Sobat Tani ingin belajar lebih lanjut, bisa kunjungi website kami di link di bawah ya. Sampai jumpa!